Siapa pengusaha minyak sawit, kelapa sawit, atau pengusaha kebun sawit yang asal muasalnya tidak menikmati fasilitas negara? Sebut satu aja. Luar biasa itu kalau kita lihat. Semuanya menikmati fasilitas negara, artinya semuanya menikmati fasilitas rakyat. Ketika negara butuh, mereka ada juga yang nggak saya tahu misalnya, nggak usah saya sebut ya karena gabungan pengusaha kelapa sawit saya kenal. Ya, ntar akhirnya. Tapi dari rata-rata mereka yang besar itu juga salah itu yang beredar di sosial media tentang siapa-siapa pengusaha besar. Sudah banyak menentukan negeri ini ya. Salah satunya adalah minyak saja ya. Kemarin itu kan ditimbun 1,1 juta kilogram minyak ya di Sumatera sana. Itu kan hanya keputusan dari konglomerasi dari produksi minyak yang Bulog sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bisa mengatur regulasi, tapi nampaknya apakah hukum akan berjalan untuk komunitas ini juga wallahu a'lam bishawab. Bagaimana nih Bang? Kemarin minggu lalu kita bicara kedelai, gitu ya, bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman, gitu ya. Artinya birokratnya cuma jadi birokrat apa ya? Pemadam kebakaran kata orang. Bukan, itu masih pemadam pembakaran masih bagus. Saya enggak, karena saya bercengkrama sih ya sama seperti saya bilang, saya pernah jadi asep ahli Bulog, saya pernah bercengkerama dengan pertanian, gitu ya. Saya bercengkerama dengan keuangan, gitu. Jadi saya ngelihatnya ada hal di mana seolah-olah ingatan jangka pendek kita tuh kacau gitu loh. Ingatan jangka panjang kita kacau, ingatan jangka pendek kita kacau. Kenapa? Alasannya ya kita terlalu mudah memaafkan gitu. Kan ada istilah, ia boleh memaafkan tapi tidak melupakan gitu loh. Forgive but not forget. Loh, ternyata melupakan. Kita mudah memaafkan tapi juga kita mudah melupakan. Kan problem itu. Saya cerita tentang katakan kedelai itu cerita dari zaman Soeharto udah kayak gitu. Kan saya ceritanya kayak gitu. Betul. Begitu juga minyak. Siapa pengusaha minyak sawit, kelapa sawit, atau pengusaha kebun sawit yang asal muasalnya tidak menikmati fasilitas negara? Sebut satu aja. Luar biasa itu kalau kita lihat. Semuanya menikmati fasilitas negara, artinya semuanya menikmati fasilitas rakyat. Ketika negara butuh, mereka ada juga yang nggak saya tahu misalnya, nggak usah saya sebut ya karena gabungan pengusaha kelapa sawit saya kenal. Ntar akhirnya. Tapi dari rata-rata mereka yang besar itu juga salah itu yang beredar di sosial media tentang siapa-siapa pengusaha besarnya. Saya berkecimpung di sawit bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya tahu, saya ngerti gitu ya. Nah dari sana bisa kita tahu bahwa sesungguhnya 80% angkanya kira-kira nih, tidak pasti gitu ya, tidak absolut. 80% itu menikmati fasilitas negara, artinya fasilitas rakyat. Ketika mereka menimbun 1,1 juta kilogram, itu kan sekedar ngebuktikan bahwa yang namanya negara mandul dalam menetapkan harga. Nah, ketika negara mandul dalam menetapkan harga, dan ini terjadi pada beberapa komoditas, itu artinya negara gagal menstabilkan harga. Dan ketika negara gagal menstabilkan harga, itu masuk dalam klasifikasi negara gagal melakukan public services. Itu artinya hajat hidup orang banyak sudah ditentukan oleh swasta. Itu tesisnya begitu. Saya cuma ngambil cara berpikir para founding fathers nih. Ini founding fathers sudah berpikir lama nih tentang price stability, tentang harga. Saya sendiri baru bukanya minggu lalu karena saya belajarnya dari bukunya Stiglitz gitu ya, tentang price stability is public services gitu ya. Stabilitas harga sebagai sebuah hajat hidup orang banyak bagi layanan publik, bagi kepentingan pemerintahan. Tapi itu ternyata ditulis juga oleh the founding fathers pada periode tahun 50-an. Bahwa price stability itu, stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi bukan Stiglitz yang mengemukakan, Stiglitz baru mengemukakannya di awal abad 21. Sementara para founding fathers sudah berpikir di tahun 50 gitu. Saya dapat ini gitu. Bukunya tebal tuh, ada kurang lebih setebal 10 cm yang saya punya gitu ya. Nah dari situ, ketika saya aplikasikan dalam konstruksi misalnya pasal 23 tentang APBN, baik dalam konstruksi fiskal maupun dalam konstruksi moneter atau kemudian dalam konstruksi
penguasaan hajat hidup orang banyak pada konsumsi pasal 33, maka kelihatan di sini bukan sekedar price stability yang gagal disediakan oleh pemerintah. Produksinya juga gagal. Ya sudah, kekuatan oligarki akhirnya mendikte, ketemu sistem politiknya. Jadi karena sistem politiknya sudah terdikte oleh kekuatan bisnis dan sudah menjarah, istilah saya, bukan lagi merambah ya, tapi menjarah kekuatan politik, maka sesungguhnya berkuasa ya si oligarki bisnis jadinya. Itulah sejak awal saya menyebutnya sejak 2004 demokrasi korporasi yang oleh Rijal Ramli disebutnya sebagai demokrasi kriminal. Saya terlampau jauh kalau kayak gini ngomongnya demokrasi kriminal karena belum tentu kriminal gitu kan. Tapi sesungguhnya ketika masuk ke dalam demokrasi korporasi dan korporasi memaksakan kehendaknya melalui apakah kondisi pasar atau kondisi peraturan, kan mereka masuk melalui kondisi penguasaan sumber daya, penguasaan produksi, penguasaan distribusi, dan penguasaan distribusi mereka bermain harga, berarti bermain stokis istilahnya, bermain penyediaan barang. Maka sesungguhnya negeri ini terdikte oleh kekuatan bisnis gitu. Apakah kekuatan bisnis domestik atau kekuatan bisnis luar? Itu struktur berpikir begitu. Keluarlah istilah saya demokrasi korporasi tahun 2004. Kan namanya Indonesia Incorporated dulu kan kita kenal gitu kan. Itu dia. Kelihatannya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Kita lihat aja sesungguhnya riwayat kepemilikan masing-masing, di mana sesungguhnya otoritas negara sesungguhnya masih berada di tangan penguasa politik, bukan di tangan penguasa bisnis. Sepanjang penguasa otoritatif politik ya, otoritas politik sudah diserahkan ke otoritas bisnis secara tidak langsung, ya negara tidak bisa bikin apa-apa. Bisa lihat kedelai disahuti oleh Menteri Perdagangan Lutfi seperti apa. Kan itu memalukan. Urusan makanan babi gitu. Iya. Dan itu sampai saya WA mereka, lingkungan mereka. Itu jangan ngomong sembarangan dong kalau nggak ngerti gitu. Tanya dulu sama yang ngerti. Atau kalau nggak bisa punya jabatan, mundur aja saya bilang daripada malu-maluin. Saya bilang gitu. Sampai saya gituin. Iya. Memang luar biasa ini Bang. Kita jalan-jalan dikit ke mancanegara biar pendengar punya wawasan lebih luas Bang. Ini urusan India ini. 2 isu Bang. Ini luar biasa. Ini negeri kan saya pernah tinggal di sana 3 tahun. Ini negeri luar biasa sekuler ini. Tapi sekarang urusan jilbab menjadi sebuah literasi yang luar biasa. Yang kedua Bang, ini negeri kan memang banyak orang luar biasa lah karena sekte dari sudra dia mau naik itu dengan pendidikan. Kalau pendidikan sudah dimacem-macemin buat umat memang luar biasa. Yang kedua saya mau minta pendapat juga dari Bang Ihsanuddin Nursi. Ketika rupiah mata uang India ini melangkah 1 langkah lebih jauh, dia akan melakukan digital currency. Melihat kripto yang sudah mulai malang melintang, diluncurkanlah rupiah digital. Pajaki keuntungan kripto agak besar di sana. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari 2 isu ini di India, Bang? Silakan, Bang. Satu kondisi sosial dengan stratifikasi yang ketat seperti India akan membuat kelompok-kelompok masyarakat bawah punya daya juang untuk naik kelas. Itu artinya mobilitas vertikal kalau pakai bahasa sosiologisnya. Mobilitas vertikal itu ditekuni oleh masyarakat melalui pendidikan. Padahal pendidikan kalau pakai follow prayer ini bagian dari sistem deposito. Juga kalau pakai Ivan Illich gitu ya, the schooling society. Kalau follow prayer melihat ketika jenjang pendidikan dipakai sebagai sarana untuk membantu meningkatkan mobilitas vertikal, maka masyarakat yang tertindas karena stratifikasi sosial, karena susunan sosial, itu menjadi ajang pertarungan paling kencang. Gitu. Itulah yang terjadi di India. Dunia pendidikan menjadi ajang kencang untuk meningkatkan mobilitas vertikal, untuk meningkatkan posisi diri maka bisa kita lihat hampir seluruh perusahaan IT, tokoh-tokoh utamanya dari India. Disebutlah perusahaan IT ini India, perusahaan IT ini India. Cuma perusahaan IT di Cina bukan dari India. Nah, di sini menarik. Di kalangan kajian sosiologi yang kemudian belum muncul itu ya. Kalangan sosiologi di sosiologi di Amerika misalnya, ada 2 suku bangsa yang
berani betul melakukan transaksi terhadap kekuasaan dalam rangka mobilitas vertikal dan dalam rangka ekonomi. Suku bangsa itu adalah suku bangsa India, terutama Sing, gitu ya. Sama yang namanya suku bangsa Cina. Oh, itu. Something beyond that ini ngertiin sendiri aja. Saya nggak mau jelasin lebih lanjut. Pendengar harus cerdas ini dengarnya. Iya, nah dari situ ya bisa kelihatan sesungguhnya ketika mobilitas vertikal menggunakan model pendidikan, maka mereka yang keluar dari struktur sosialnya itu baru bisa menunjukkan revolusi atas posisi dirinya. Itu kan revolusi yang keluar negeri itu kan yang bisa berjaya. Tapi di dalam negerinya sendiri kan nggak bisa untuk naik kelas. Karena memang kelas dia kelas begitu gitu. Dia hanya bisa muncul kalau kemudian dia berusaha bisnis besar. Ada juga dari kalangan sudra yang bisnis sukses besar ada. Bukan hanya melalui pendidikan gitu kalau kita ngelihat gitu ya. Di Indonesia ada satu suku bangsa India yang menjadi salah satu orang terkaya, 10 terkaya di Indonesia. Gitu. Ya memang pendidikan itu kalau kita ambil dari soal itu gitu ya. Sekali lagi akhirnya tesisnya Paulo Freire dan tesisnya Ivan Illich tentang mobilitas vertikal bisa dilakukan pendidikan di sini tidak terpenuhi sepenuhnya gitu ya. Tapi tetap yang menikmati adalah keluarga yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya keluarganya adalah keluarga tertentu gitu, dia dari keluarga sudra dan kemudian sukses keluar, dia akan tarik keluarganya keluar dari wilayah India. Dan mungkin di hampir semua negara-negara maju selalu ada orang India sebagai bentuk mereka keluar dari stratifikasi sosial yang terbangun di wilayah. Dan itu mereka tarik keluarganya. Nah, itu di situ terbukti sekaligus bahwa sistem pendidikan formal itu adalah sistem deposito. Kan bukan keluarga lain yang bisa kan? Apa artinya? Negara gagal dalam rangka mengangkat harkat martabat bangsa secara menyeluruh gitu. Tapi pada saat yang sama keluarga-keluarga sukses gitu, keluarga-keluarga tertentu saja sukses mengangkat harkat martabatnya karena sistem stratifikasi sosial yang memenjara mereka dalam susunan masyarakat kayak gitu. Itu kalau. Tapi pada saat yang sama karena ketatnya sistem itu dan berlakunya nilai masyarakat kayak gitu, maka terhadap mereka yang di luar dari stratifikasi sosial di sistem sosial itu nyaris bermusuhan. Itu yang terjadi antara Hindu sama Islam. Sekarang. Jadi ada nilai pertentangan yang sesungguhnya memang mencekam di antara itu karena memang demikian ketatnya. Di Islam kan tidak dikenal stratifikasi sosial, sementara di mereka dikenal stratifikasi sosial. Kan poinnya adalah ketika Islam yang hidup di India menolak habis-habisan sistem, karena sistem stratifikasi sosial itu sistem eksploitatif. Karena yang membedakan manusia di hadapan Allah cuma ketakwaannya. Itulah yang terbaik di antara kamu dan mereka yang paling bertakwa padaku. Dan itu karenanya sistem jamaah kita kan kelihatan. Tidak peduli Anda orang baik atau tidak baik, kalau memang Anda datang lebih dahulu di masjid silahkan sah pertama gitu. Walaupun feodalnya masih tetap terjadi juga. Pejabat di tempat tertentu digelar sejadah gitu. Itu kan feodal sebenarnya. Penghormatan sosial yang basisnya feodal gitu ya. Islam nggak kenal itu kalau pakai hadis Nabi. Begitu gitu. Nah, ketika ketatnya persaingan nilai yang kayak gitu berdiri, mau tidak mau, yang mayoritas akan mendesak kepada yang minoritas. Itu yang terjadi antara Hindu dengan Islam gitu. Di India. Apalagi ada potensi. Itu begitu gitu. Kalau kita mau lihat. Sebaliknya, Islam di Indonesia beda. Islam Indonesia tidak pernah mau menyerang terhadap yang namanya non-Muslim. Walaupun diindikasikan menyerang sebagai bentuk teroris. Itu kan distempelkan, itu kan distigmakan. Distigmakan yang menjadi begitu. Tidak ada ajaran Islam yang membenarkan penyerangan terhadap suku bangsa lain atau agama lain, nggak ada. Temukan itu gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kembali pada misalnya terjemahan pada Al-Quran yang menyatakan perangi, itu kalau memang kondisinya kami diperangi, kalau kami tidak diperangi kami nggak akan perang. Gitu kalau kita ambil dari terjemahan ayat itu. Nah itu cerita tentang, makanya kita nggak usah heran soal jilbab itu di India kayak gitu. Karena konflik antara dua nilainya nggak bakal ketemu. Dari analisis stratifikasi sosial saja sudah kelihatan terjadi benturan tajam. Nggak usah bicara tentang tesis ketuhanan, tesis stratifikasi sosial aja itu begitu. Kita nggak usah bicara lagi tentang tesis kekuasaan masyarakat. Gitu. Sekali lagi
cukup analisis strategi sosial saja sudah terjadi benturan antara Hindu dengan Islam. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa pemerintah India sesungguhnya walaupun disebut dengan negara demokrasi, nggak ada demokrasi, tetap saja berlaku sistem keagamaan. Gitu. Sekarang kita bicara kriptonya. Rupiah dikriptokan. Ini karena memang India di satu sisi dia main di kalau di low dan di high end, sementara di middle end, di mesonya itu Cina ambil dan Cina kemudian juga melompat maju lewat Huawei-nya gitu ya. Kan kalau di awal 2015-an di level teknologi medium menengah itu diambil oleh Cina, sementara low and end itu diambil oleh India. Sekarang ini sesungguhnya sudah tidak lagi bisa dibedakan antara Cina dengan India dalam perspektif ICT, dalam perspektif AI. Anda bisa lihat bagaimana misalnya pada kesiapan electric vehicle di dua negara. Nah, kemudian aplikasi pada cryptocurrency yang sesungguhnya basisnya nanti akan sebagai basis transaksi untuk masuk ke dalam economic. Ini akan jadi itu. Akan sesungguhnya ketika rupiah sudah decrypt, maka India sedang bersiap diri menerapkan crypto ekonomi. Nah, ketika masuk crypto ekonomi, dia memang dapat pajak bagus. Karena segala sesuatunya serba efisien kan. Nggak perlu petugas pajak itu, langsung. Nggak perlu, jadi tidak. Ya, dia cuma tinggal mendatanya. Sistem logistiknya betul-betul cepat. Sistem logistiknya betul-betul cepat, aman, andal, dan murah. Saya ulang ya, sistem logistiknya menjadi cepat, aman, dan andal, serta murah, efisien. 4 prinsip sistem logistik itu diaplikasikan melalui crypto, gitu posisinya. Nah, artinya sesungguhnya tingkat keuntungan yang diraih oleh transaksi melalui crypto itu tinggi, makanya dikenain pajak 30%. Gitu logikanya. Di struktur itu begitu cara ngelihatnya. Dan saya kira India melampaui kebijakan Federal Reserve, karena Federal Reserve kemarin di hari Sabtu ya. Hari Sabtu apa hari Minggu? Hari Sabtu. Hari Sabtu keluar kebijakan dari Federal Reserve yang melarang pelaksanaan crypto. Itu karena di antara pemain-pemain besar di Amerika masih belum bisa duduk bareng untuk menyamakan persepsi mereka dalam rangka cryptocurrency, crypto economic gitu. Contoh sederhana, penggunaan istilah Libra pada Mark Zuckerberg di Meta itu dengan ke posisi diem sebagai koinnya mereka gitu. Sementara pada saat yang sama Bitcoin tetap menjadi sarana judi yang luar biasa. Di Indonesia diterapin itu oleh beberapa pemain. Crypto sebagai judi. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Ada 2 pemain itu yang katanya tidak masuk dalam Bapepti, tapi kemudian mereka tetap melaksanakan. Dan itu sampai masyarakatnya terlibat besar-besaran gitu. Ya itu karena mereka suka berjudi. Mau gitu. Untung besar. Pada hakikatnya gitu. Gitu. Ihsan Talib bisa lihat. Luar biasa. Paling tidak ini udah memberikan pencerahan buat masyarakat. Perkembangan ini memang luar biasa di zaman metaverse ini sekarang ini. Nah, terakhir Bang, 39 hari menjelang Ramadan ini, nasihat penutup dari Bang Ihsanuddin Nursi, maklum ini sudah 8.40 ini pagi hari. Apa yang ingin disampaikan oleh Bang Ihsanuddin Nursi? Karena Al-Quran itu dinyatakan turun di bulan Ramadan. Maka kita balik dulu Al-Qurannya sebagai apa nih? Kan kalau 187 Al-Baqarah menyebutnya Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalina sawbainat minal huda wal Qur'an. Tapi pada saat yang lain, wanunazzilu Al-Quran ma'wasifah wa rahmah. Saya maaf kalau harus saya sampaikan, ketika mayoritas umat Islam di Indonesia tidak terlepas dari pinjol, dan pinjol itu riba gitu ya, maka saya berpendapat mestinya kita kembali lagi ke Al-Quran. Dalam rangka tadi wanunazzilu Al-Quran ma'wasifah wa rahmah. Memang harus diakui, problematik umat Islam dunia itu belum selesai pada 2 hal. Satu tentang uang yang berkaitan dengan akuntansi gitu, yang kedua berkaitan dengan posisi pembentukan harga. Bagaimana pembentukan harga itu harus dibikin sedemikian rupa sehingga selalu muncul tentang berapa sesungguhnya harga yang layak untuk satu barang untuk menunjuk pada manajemen produksinya. Kita lupakan dulu itu. Kita lupakan dulu soal hal yang belum diselesaikan dalam tubuh umat Islam sendiri. Kalau saya bilang ada 5 hal. Itu saya baru kemukakan 2. Kita kembalikan dulu 39 hari menjelang Ramadan.
39 hari menjelang Ramadan itu adalah saat-saat paling baik untuk masuk ke wilayah pembakaran atas kesalahan-kesalahan. Untuk masuk kawah candra di muka, memurnikan kembali, menyucikan kembali jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita, harta kita, gitu ya. Dan itu tidak mungkin serta-merta mendapat yang namanya Lailatul Qadar kalau tidak persiapannya dari Rajab. Jadi Lailatul Qadar itu, karena di situ memang Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu memang jelas, dan kemudian di 187-nya juga jelas, kemudian di surat lain juga jelas bahwa dia dalam malam penuh berkah, dan berkah itu adalah dalam Al-Quran. Maka harus kita pahami betul bagaimana cara memahami Al-Quran. Studi kita tentang Al-Quran harus kita perbaiki. Kajian kita tentang Al-Quran harus kita perbaiki. Kita boleh ambil 5-10 ayat, tapi 5-10 ayat ini harus dalam. Jangan, saya bangga dengan makin banyak pesantren hafiz. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya, sampai seberapa banyak yang sudah menerapkan Al-Quran pada 5-10 ayat itu, gitu. Yang saya bilang tadi, kita punya problematik pada 5 hal dalam persoalan mereka. Ya. Nah, karena itu, ayat yang paling menariknya menurut saya adalah wa nunazzil Al-Quran mahfasifah wa rahmah. Dan ini kita mulai harus makin kita giatkan untuk kita tegakkan minimal dalam keluarga kita, minimal dalam komunitas kita. Sehingga dia memang menjadi sifat dan rahmah dari situasi yang seperti sekarang, yang saya bilang luka keadilan makin menganga. Berarti harus kita sembuhkan. Menyembuhkannya nggak ada cara lain dengan Al-Quran. Dan karena itu dengan rahmah juga ya, kalau mau nggak mau dengan Al-Quran. Untuk bicara sifat dan rahmah itu ada petunjuknya. Siapa petunjuknya? Muhammad Rasulullah. Jadi tidak cukup kembali ke dalam Al-Quran, tapi juga bagaimana melihat Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin besar paling berpengaruh di dunia. Itu saya kira di 39 hari menjelang Ramadan. Saya sedang melakukan itu, gitu. Terus terang saya sedang melakukan itu. Saya seperti biasa, saya menikmati awal-awal itu dengan kajian-kajian di juz 5, juz 6, juz 7-nya itu menarik karena perdebatannya tajam sekali dalam persoalan ekonomi, gitu. 5, 6, 7 itu dari mulai Al-Baqarah sampai dengan 5, 6, 7 itu menarik sekali perdebatan dan diskusi. Bagaimana Allah memberikan pemahaman tentang perekonomian yang mendalam di Al-Maidahnya, di An-Nisa'nya, di Al-Imrannya, gitu ya. Bagaimana dimulai dengan posisi Al-Baqarahnya, gitu. Luar biasa itu. Demikian Ihsan Talib. Masya Allah. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan kalau benar hanya karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsanuddin.